Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sayang, apa kabar cinta darling sweetheart bebek sweet? Ketemu lagi sama Mami Dona di Madentara Channel. Apa kabar kalian semua? Tidak ada yang bersedih lagi, tidak ada yang susah, tidak ada yang menangis. Jangan pernah menangis untuk seseorang yang tidak pernah mencintai kita. Jangan bersedih karena seseorang yang sudah meninggalkan kita. Jangan terlalu terpuruk hanya karena kondisi dan keadaan, ya. Kita sapa dulu. Hai James, hai Ginny. Semoga kalian baik ya. Makasih untuk semua energi yang ada di sini ya. Kasih energi positif buat kita semua untuk reading story Mami hari ini. Mami juga mau sapa-sapa buat keluarga besar MDF Recycle dimanapun kalian berada ya. Buat keluarga Recycle MDF yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Kalian bisa mendapatkan energi positif di grup ya, di grup MDF Recycle. Buat kalian yang masih belum gabung, cus gabung, hubungi admin. Ada nomor admin di description ya, di description ada nomor admin, ada juga rekeningnya admin untuk pendaftaran ya. Silahkan dilanjutkan. Karena apa? Kalau kita berbicara atau kita sharing di YouTube kan ada keterbatasan waktu ya kan. Terus kita berkomunikasi mungkin untuk private reading ya pasti itu untuk personal. Tetapi untuk kita bisa happy, membawa energi positif baik dari energi yang lain, itu membawa kita lebih semangat lagi untuk hidup gitu loh. Karena di MDF Recycle itu kita benar-benar membangun solidaritas yang solid, yang tidak ada baper. Karena MDF Recycle motonya no baper. Kalau baper buang ke laut, ke hutan, ke mana aja, ke toilet. Nah itu karena baper itu tempatnya sweatan sayang. Kita harus bisa healing. Di sana kita bisa saling sharing, di mana yang pernah punya pengalaman bisa saling sharing atau bisa saling mengingatkan. Itu sangat baik energinya gitu loh. Positif ya kan, di mana kalian bisa merasa kuat ya kan. Kalau Mami sangat bersyukur ya, MDF Recycle dibangun dan dibentuk tahun 2016. Dan alhamdulillah MDF Recycle sampai sekarang masih aktif. Itu karena semua kebaikan daripada hati kalian untuk mau berubah ya. Intinya itu saja sih. Dimana kita mau berubah pasti ada jalan karena ada kemauan. Nah itu ya. Juga kalau dipikir-pikir, yen tak pikir-pikir, kebanyakan dipikir mama. Jelimet memang. Hidup itu kalau tidak jelimet bukan hidup. Iya kan? Jarum aja dipentingkan untuk semua kalangan karena merobek atau membuat yang robek itu bisa jadi menyatu lagi atau tertutup. Nah, itulah fungsinya jarum dan benang. Di mana hati kita sudah terbuka, hati kita terobek, ya di situ kita membutuhkan jarum dan benang untuk bisa menjahit apa yang robek tadi gitu. Kalau dirobek di lem juga, lem itu bisa juga lepas lagi, ya kan? Sekuat-kuatnya sekuat-kuatnya lem gajah. Emang ada lem gajah Mami? Kadang itulah hidup.
Gimana kita bisa kuat ya? Kita pasti kuat. Di mana kita merasa diri kita lemah ya pasti lemah terus. Jangan sampai jadi lemah, letih, lesu, lembek. Gimana ceritanya mam lembek? Iya, lembek tinggal dijemur biar kering. Kok nggak pakai hair dryer? Aduh, ini ceritanya sampai kemana kita? Sampai kemana-mana ya. Oke juga buat yang sudah di Energi Mami, terima kasih. Yang baru subscribe, Mami ucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah bisa bergabung ya. Semoga apa yang kalian inginkan bisa kalian dapatkan dan bermanfaat untuk kalian terapkan di dalam kehidupan. Ya sayang ya. Well, di sini kalau kita selalu bertanya ya kan, selalu berpikir kenapa Mami santuy coy, santuy. Kalau kita selalu bertanya kenapa kok pasangan kita ghosting, kenapa padahal semua sudah di prepare, kenapa pasangan kita seperti apa? Tidak pernah tahu dengan yang namanya hati ya, karena mereka adalah karmik. Karmik tidak punya hati, hatinya digadai untuk modal. Modal apa? Modal berjuang mencari sesuatu yang semu itu. Boleh percaya atau tidak, itulah yang tercatat. Catatannya di mana Mami? Catatannya di diarinya Tuhan. Kok bisa Mami? Karena kalian berdoa setiap hari. Nah itu. Bunyinya seperti apa Mami? Mau tahu bunyinya seperti apa? Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tuh. Kalian sangat-sangat jatuh cinta sama pasangan kalian. Apapun, karena sudah sepenuh hati kalian mencintai pasangan kalian, ya kan? Sampai kalian bilang hidup aja tak kasih lah, tak kasih hidupku bulat-bulat. Mana ada tak kasih hidupku segimpat-segimpat. Atau tak kasih hidupku sekeliling lingkaran, enggak ada. Aku memberikan hatiku bulat-bulat padamu, bos. Apapun kalian lakukan, ya kan? Karena apa? Kalian sudah jatuh hati, udah jatuh cinta, udah mabok-mabok, sampai gulung-gulung, sampai kejang-kejang, kayak kena setrum, rambutnya naik semua, mukanya hitam. Itu karena kalian jatuh hati, hati kalian udah jatuh. Udah gitu untung gak masuk got begitu jatuh hatinya. Kalau jatuhnya deket Mami ambil serok, Mami sapu. Biar apa Mam? Biar bersih. Apapun kalian lakukan untuk pasangan kalian, iya kan? Apapun. Setelah kalian merasakan semua yang sudah kalian lakukan, tiba-tiba terjadi shocking moment atau the tower moment kalian dapatin, atau kondisi pasangan kalian menjadi ghosting.
menjadi seorang karmik, ya, membawa hubungan ini menjadi toksik. Akhirnya kalian bilang apa? Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi, tanpa tahu rasa ini, ingin rasaku membenci. Sebagian kalian itu pada benci. Tahu nggak? Tahu nggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Ya iyalah, kalian itu benci. Gue benci, gue bener-bener cinta maksudnya. Aish, capek deh. Ujung-ujungnya benci benar-benar cinta. Ya ilah. Padahal kalian itu gak pernah ngerasa, gak pernah memikir, atau gak pernah sampai ke sono, bahwa apa yang sudah kalian lakukan, kalian sudah jatuh cinta sepenuh hati, ya kan? Apapun kalian beri, hidup aja kalian beri, walaupun kalian gak pernah kasih diskon. Ya kan? Nah, tidak pernah di impian kalian atau di otak kalian, di pikiran kalian, pasangan kalian itu pergi. Bagaimana mau tahu perasaan kalian? Wong dia orang tidak punya rasa, tidak punya hati, tidak punya feeling. Yang dia bawa piring. Dia gak punya hati, bagaimana? Otaknya juga amnesia. Gak mungkin sayang. Itu yang terjadi. Dan pada saat kalian terpuruk, kalian jatuh, kalian stres, bala-bala, mau gantung diri di pohon tomat, ternyata tomatnya berbuah, kagak jadi. Mau gantung diri di pohon lombok, lomboknya pada merah-merah, sayang, harga lombok mahal coy, sekilo coy. Ngakak gua. Ya kan? Gak jadi gitu loh. Stres kalian. Mau call a friend, kagak punya pulsa coy. Iya kan? Nah, apalagi lu mau cari ke audiens, boro-boro. Nah itu yang terjadi. Pada saat kondisi kalian tidak menyangka bahwa kalian ditinggalkan tanpa ada rasa sedikit pun di pasangan kalian yang mempunyai hati. Kalian benar-benar jatuh, benar-benar sedih, benar-benar stres, depresi, apapun stres yang tidak bisa kalian ungkapkan dengan kata-kata. Walaupun menangis pun tidak cukup ember dan galon. Nggak sanggup. Dan akhirnya kalian sebagian perlahan mulai healing, pelan-pelan mulai berjuang walaupun dengan separuh jiwaku pergi. Memang indah semua, tapi berakhir luka. Kau main hati dengan sadarmu. Tuh. Pasangan kalian itu bahkan kalian sudah healing, kalian sudah mulai melupakan walaupun sepenggal hati kalian hilang. Minggat entah kemana, tuh katanya Om Anang Hermansyah di lagunya yang betul TOP, keren. Iya kan? Tapi setiap orang melakukan sesuatu tuh terkadang tanpa pikir panjang. Apa yang mereka lakukan itu tanpa berpikir efek dan
dampaknya. Karena mata mereka tertutup, hati mereka tertutup, yang ada enak-enak. Karena mereka juga lagi jatuh hati. Jatuhnya kemana? Boro-boro keselokan. Jatuhnya ke toilet, dipencet, lewat. Kan gitu. Terus kalian udah healing, kalian udah tenang. Walaupun kalian jatuh, ya, kalian mencoba untuk membangun dari puing-puing yang sudah porak-poranda. Wes, dalam kali membahasanya. Gak mungkin Mami kan bilang dari piring-piring yang pecah akhirnya diserok. Kan gak mungkin, ya kan? Ternyata tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya. Semakin hancur hatiku. Lah, piye? Piye son? Tuh, benar kan? Apa yang sudah terjadi? Kata-kata dari lagunya Petrus Mahendra itu benar-benar dalam, sedalam sumur sumur kehidupan, cuy. Bukan lagi. Pada saat kalian sudah healing, sudah mulai merangkak naik, sudah mulai melupakan, tahu-tahu pasangan kalian datang tanpa rasa bersalah. Malah ada yang datang bawa pasangannya, bawa selingkuhannya, bahkan ada yang sudah menikah. Kan PA, coy. Beberapa dari komentar kalian Mami ada membaca, ya, bahwa beberapa pasangan kalian itu dengan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa seperti hati kalian itu seperti batu, ya, atau kalian dianggap seperti bukan manusia tapi robot, tanpa ada rasa malu. Mereka datang kayak jalangkung, iya kan? Datang tidak diundang, pergi tidak diantar, tiba-tiba bawa teman. Nah itu, yang tadinya kalian sudah sehat, yang tadinya kalian mengobati luka batin itu pelan-pelan, ternyata robek lagi, bahkan lebih robek. Terus kalian dari yang kondisi robek, kalian mau memperjuangkan lagi, piye caranya? Itu loh. Kalau sudah namanya sifat karakter, itu sulit untuk dirubah. Ditambah lagi karena obsesi, pikiran yang menganggap dia seorang apa? Don Juan. Merasa dicintai, disayangi, diingini. Itu yang ada di hati pasangan kalian, itu yang ada di pikiran pasangan kalian. Sehingga dia menganggap kalian tuh adalah bucin sampai sekarang. Karena apa? Kalian tetap menginginkan. Dan mereka merasa sombong, merasa dibutuhkan, diinginkan. Padahal mereka hanya remahan rengginang. Iya kan? Butir-butir pasir di laut. Kalau kering, kena angin bisa terbang. Tapi kalau sudah kena air laut, boro-boro pasirnya bisa terbang. Menetap aja di situ. Menetap, kena ombak, tidak kena ombak. Nah itu.
Dan sebagian dari kalian akhirnya apa? Akhirnya kalian bilang, bahkan di kehidupan nyata, kalian benar-benar bilang, jangan lagi datang cinta, bagaimana aku bisa lupa. Boro-boro kalian bisa lupa. Kayak orang dapat nomor togel tuh. Yang tadinya kepingin pasang 4 angka tuh, iya kan? Ternyata gara-gara ditelepon gosip lupa dia. Nggak tahu ditanya, bro yang keluar berapa? 4 angka. Wih, angkanya beneran kagak bisa lupa coy. Bercanda mami. Iya kan? Dia datang dengan kondisi, dengan konsep yang membuat luka hati kalian tambah lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Jangan tidur. Pengen mami bilang gini ya, kagak, nggak jadi. Udah kalian duluin. Gimana, ya kan? Kalian pasti akan bilang nggak perlu kamu datang. Kalau kamu datang cuma bikin hancur, malah tambah hancur. Kalau emang niatnya mau ngancurin nggak perlu. Kita ini loh juga manusia, bukan setan, bukan demit. Tapi terkadang pasangan kalian ya karena amnesia, otaknya nggak ada, lagi dicuci, di laundry. Mungkin sebagian mukanya juga di laundry coy. Oh, kacau mami. Emang bener. Udah otaknya di laundry, mukanya di laundry, apa lagi? Mungkin sekarang mau menampilkan wajah yang sekarang aja kagak berani. Bro. Karena apa? Wajah kepalsuan cuy. Kagak ada wajah yang berani ditampilkan oleh seorang karmik. Karena apa? Wajah manipulasi. Wajah kebohongan. Hanya berani menampilkan wajah dikala dia merasa berbahagia bersama kalian. Itu. Tapi pasangan kalian selalu mendenial perasaan bahwa bersama kalian itu adalah suatu kebahagiaan, namun bukan untuk dinikmati, hanya sebagai kenangan. Tetapi di kehidupan nyata kalian bukan siapa-siapa. Tapi kenangan itu dibawa oleh pasangan kalian sampai sekarang. Bahkan tidak segan-segan dia memamerkan apapun yang pernah terjadi di antara kalian. Karena masih belum bisa move on. Makanya sebagian dari kalian, pasangan kalian tuh ada yang datang bahkan bersama karmik. Malah ditenteng, yuk, ayo. Udah kayak embek aja dikalungin tuh. Mami bilang embek lo ya. Nah itu. Akhirnya kalian bilangnya apa? Bahagiakan dia, aku tak apa. Biarkan aku yang pura-pura gila. Bukan pura-pura lupa, pura-pura gila lebih enak coy. Orang kalau pura-pura gila kagak tahu mau kamu ini manusia, setan, demit apa, namanya orang gila. Tapi kalian belum bisa menjadi pura-pura gila, yang ada pura-pura lupa. Nah itu. Kalau kalian pura-pura lupa terus, suatu saat kalian pasti ingat. Suatu saat pasti kalian akan kembali dengan ingatan yang sama, dengan kesakitan yang sama, kebencian yang sama. Tapi kalau kalian pura-pura gila, namanya orang gila mah kagak ingat apa yang terjadi. Iya kan? Lebih enak daripada kita pusing.
Mendingan kita gila beneran, pura-pura gila, ya kan? Anggap saja tidak tahu itu siapa. Karena apa? Pasangan kalian berlagak menjadi seorang yang amnesia, lupa. Bahkan tidak kenal kalian bukan siapa-siapa. Nah, lebih baik kalian menjadi orang yang pura-pura gila. Orang pura-pura lupa masih bisa ingat. Tapi kalau orang pura-pura gila, lebih daripada bisa ingat. Bahkan lupa, bahkan tidak tahu. Tidak tahu, tidak kenal, bahkan merasa hidup di dunia lain. Itu. Bahagiakanlah diri kalian. Benar-benar bahagiakan. Kita memang pernah jatuh hati, kita pernah jatuh cinta, bahkan kita benar-benar sepenuh hati, ya kan? Semua kita kasih, kehidupan kita kasih, ya kan? Bahkan sedikit pun kalian tidak pernah mimpi untuk kejadian yang begitu menghancurkan kehidupan. Kalian benar-benar bingung. Apakah kalian harus benci, dendam, sakit hati, nangis, marah, depresi, gulung-gulung, pening-pening, pegang-pegang dinding tuh, nangisnya sampai tepuk-tepuk dinding, tarik-tarik horden, ya. Itu. Ada yang gak mau keluar kamar sampai berbulan-bulan. Buset, berbulan-bulan nih ngapain aja nih? Ngecat rumah. Nih, pesawat lagi lewat. Kalau kita lewat pesawat hati, iya, menyampaikan doa melewati pesawat hati yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kalian harus selalu ingat bahwa kebaikan seseorang itu tidak akan pernah salah Tuhan berikan untuk menjadi sesuatu kebaikan, ya. Jangan pernah merasa sedih. Anggap saja mereka yang melakukan hubungan on off, yang melakukan hubungan ghosting, menganggap pura-pura lupa dengan kalian. Kalian pun juga bisa. Bahkan lebih daripada apa yang pasangan kalian lakukan. Oke sayang, paham ya apa yang Mami storykan ya. Dan di sini Mami pastikan tarot bukan Tuhan, tetapi dengan tarot kita bisa melihat apa yang terjadi sebagai signal dari semesta. Pastikan berdoa ya. Kalau kurang, berdoanya ditambah ya, biar dapatnya plus-plus. Oke, kali ini Mami Dona mau story tentang apa ya? Story tentang apa yang kira-kira pasangan kalian itu kehidupannya seperti apa? Happy kah? Sedih kah? Ya? Apa yang terjadi? Dan semesta juga ngasih pesannya apa? Malaikat cinta bilang apa? Dari bumi dan tarotnya, bahkan pesan dari energi Mami tentang pesan dari malaikat cinta universe apa? Setelah kalian berpisah, setelah pasangan kalian ghosting, hidup mereka seperti apa? Ikan, come on, let's go to the party. Yes. Oke, bismillah, kita mulai sayang ya. Kartunya banyak keles ini, aduh, tapi tidak apa-apa. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Angel God, please give me energy for all this card about Sun, Moon, Rising, and Venus. 4 elemen air, tanah, udara, dan api. Apa yang terjadi setelah pasangan kita meninggalkan kita?
meninggalkan kita tanpa hati, tanpa rasa. Apa yang terjadi dengan mereka setelah mereka meninggalkan kita? Please, angel love from universe, give me energy for this God. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, thank you. Sudah? Bismillah. Oke. Ini boleh dibuka katanya. Kita minta dari energi tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, ini klarifikasi buat mereka yang meninggalkan kita. Apa yang terjadi kondisinya buat orang pasangan yang meninggalkan kita? Apa yang mereka lakukan? Sun, Moon, Rising, and Venus. Wah, nggak banyak. Elemen api, air, udara, dan tanah dan api. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, ini yang tertutup ya. Ini yang tidak mau dia ucapkan. Ini yang terjadi, sayangku. Ini yang tertutup. Kita mulai dengan yang terbuka, baru yang tertutup kita baca ya. Oke, deal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Deal angel, give me energy. Sun, Moon, Rising, and Venus, 4 elemen air, tanah, udara, dan api. Give me klarifikasi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wah, banyak ya. Banyak sekali. Oke, pesan dari malaikat cinta, angel love, give me klarifikasi for this condition. Give me klarifikasi. Sun, Moon, Rising, and Venus, 4 elemen air, tanah, udara, dan api. Thank you. Satu lagi pesan dari universe. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus, give me advice, code for this situation. Thank you, thank you, thank you, thank you. Wah, banyak kali ini. Oke, tidak apa-apa, kita berjuang dan kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ini kita sampingkan dulu. Kita kesampingkan dulu. Kita mulai. Bismillah. Apa yang terjadi, sayangku, cintaku, setelah kalian berpisah? Kalian ditinggalkan, tidak ada kabar apapun, tidak ada kondisi yang bisa kalian rasakan seperti yang kalian pertanyakan, ya kan? Dan di sini semoga semesta bisa memberikan ya kondisinya ya. Di sini ada the High Priestess, Four of Wands, Wheel of Fortune, Queen of Swords, Knight of Pentacles, Ace of Wands, the Hanging Man, Three of Wands, Eight of Swords,
Three of Pentacle, Two of Pentacle, and Four of Cup. Di sini pasangan kalian benar-benar merasa stres karena apa? The High Priestess karena ego, karena benar-benar antusias yang dia buat untuk sebuah pengorbanan, ya, meninggalkan kalian hanya karena sebagian karena magic chair, magic comb, ya, itu sudah luntur, sudah tidak berguna, ya, di diri kalian ataupun di diri pasangan kalian. Bahkan mereka sudah merasakan, dan sebagian sudah mulai melakukan ikhtiar dan lebih banyak beribadah di sini, ya. Sebagian masih mendenial, ya. Aku tidak pernah merasa butuh. Tetapi semakin pasangan kalian tidak mengakui kondisi keberadaan kalian, ya, membuat hubungan yang dihancurkan hanya karena mencari peruntungan di luar sana, mencari sesuatu kebaikan, mencari peruntungan, ya. Komitmen ini dihancurkan, ya, hanya karena obsesi, hanya karena mistik. Jadi ini yang terjadi, penyesalan yang dia rasakan sekarang. Sekarang pun peruntungan dia merusakkan komitmen, ya. Pasangan kalian merusakkan komitmen. Apa yang dia inginkan untuk sebuah peruntungan sudah ditegaskan, itu berjalannya sangat lambat. Bahkan mencari keuangan juga sulit karena Queen of Swords, sebuah ketegasan, ya, tidak ada. Bahkan pasangan kalian sampai sekarang tidak pernah menegaskan di dalam diri. Bahkan pasangan kalian ada sebagian pengangguran, tidak punya kerjaan, leyeh. Karena apa? Tidak, keputusan semesta pun juga buat pasangan kalian. Energinya itu lambat kali, nih. Ketegasan, well opportune. Roda yang diputar oleh semesta itu pun lambat. Kenapa? Karena kalian menghancurkan komitmen hanya untuk sesuatu yang dinamakan birahi ketergantungan juga. Bahkan adanya karma di sini. Ini yang terjadi. Dan pasangan kalian sangat-sangat mengerti pada saat dia meninggalkan kalian hanya untuk hubungan triparti, bahkan menggantungkan kalian. Pasangan kalian tidak pernah mempunyai perasaan, ya, pergi meninggalkan hubungan nih. Bahkan sebagian pergi hanya karena magic, ya, magic chair, magic comb nih menggantungkan kalian. Bahkan sebagian menikah dengan orang ketiga, bahkan tinggal bersama dengan orang ketiga. Akhirnya di sini tujuan yang dia ingin capai dalam kolaborasi hubungan yang dia tinggalkan sampai sekarang pun membunuh dirinya sendiri. Tidak ada kebahagiaan yang dia dapatkan, bahkan hanya ada sebuah juggling kebingungan, kayak orang lupa. Dia membuat diri kita biar bisa pura-pura lupa. Akhirnya dia pura-pura lupa, akhirnya lupa beneran. Kehidupan yang juggling, yang tidak tahu harus berbuat apa, cari makan juga bingung, ngapa-ngapain bingung. Tidak ada kesuksesan yang dia dapatkan. Bahkan dia merasa kebebasan yang dia dapatkan itu bukan sebuah kebebasan yang real. Bahkan sebagian orang
mencuekin diri pasangan kalian. Sebagian malah yang dia cari sebuah cinta yang dia dapatkan tidak seperti apa yang dia harapkan. Bahkan sebagian orang ada yang membenci pasangan kalian. Itu yang terjadi. Karena apa? Kolaborasi yang terjadi itu tidak berjalan dengan baik. Karena semesta sudah membuat larangan, bahkan diperlambat apapun bentuknya yang kamu jalankan. Mau kamu ngapain sudah ditegaskan oleh semesta. I'm sorry, well opportune tentang sebuah keberuntungan, masa depan keberuntungan, saya perlambat karena tujuan hidup kamu adalah membagi cinta dan berkolaborasi untuk sebuah pengkhianatan. Aduhai, aduh asiknya, wes. Dan di sini dinyatakan bahwa sebagian dari pasangan kalian melakukan semua perbuatan ini karena sebuah instruksi, bukan dari hati. Sebagian pasangan kalian meninggalkan kalian karena sebuah instruksi, karena dia masih anak kecil nih. Jadi diinstruksi oleh orang lain, bahkan orang tuanya ada, saudaranya, untuk melakukan sesuatu yang dianggap sebagai tujuan hidup. Nih. Jadi pasangan kalian diatur, dan dia sudah sekarang ini pasangan kalian benar-benar merasakan sangat tertekan karena apa yang dia rasakan, dan dia mengikuti ajaran yang salah. Bahkan dia ingin pulang itu pun bingung, kayak main games. Pulang kayak apa caranya? Tidak tahu caranya untuk pulang. Ini yang terjadi sekarang. Kenapa? Karena yang dia rasakan, cinta yang menggebu, hasrat yang paling dia rasakan adalah di kalian. Dia merasa tertarik dan merasa berhasrat hanya pada kalian, bukan pada orang yang ada di depan dia sekarang. Itu. Dan di sini sampai sekarang pun berpikir gimana caranya, atau sebagian masih stalking walaupun pura-pura gila mau ikut-ikut kita. Sebagian dari kalian juga merasa tidak ingin tahu, bahkan sebagian pasangan kalian mementingkan diri sendiri untuk berlindung dari semua kekhawatiran, ya, ada bulan. Melindungi diri dari sebuah kebohongan. Loncat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tidak ada tempat yang bisa dia tempati untuk tempat berlindung. Karena apa? Dia masih khawatir dengan sebuah ketakutan. Di mana-mana khawatir, takut. Bahkan pasangan kalian sampai sekarang ini adalah energi twin flame. Pasangan kalian itu adalah karmik. Dan dari pasangan kalian karmik itu berubah menjadi twin flame. Kenapa? Atau bisa di kalian juga, karena the mirror. Apa yang kalian rasakan, pasangan kalian rasakan. Tetapi yang terjadi sekarang, pasangan kalian kayak orang mati. Nih. Tuh. Merasa mati, tidak mati, tapi digotong. Ya, perasaannya itu mati. Bahkan di sini kekhawatiran untuk sesuatu yang tidak jelas, bahkan ingin memegang sebuah rahasia yang begitu dia pegang, dia lupa, dia membawa sebuah kaca. Apapun yang dia tutupin akan terpantul oleh sinar. Kenapa? Karena kaca memantulkan sinar yang sama. Ya, ini yang terjadi, ya. Dan di sini menyesal keputusan yang diambil hanya untuk kepentingan diri sendiri, ya. Bahkan sebagian dari pasangan kalian, ya,
Sebagian ada yang suka binatang ya di sini ya, pasangan kalian suka binatang ya. Hubungan ini betul-betul membuat pasangan kalian seperti orang yang tidak sampai di tujuan, bahkan untuk minum pun sulit, untuk melepas dahaga pun tak sanggup ini. Jadi apa yang dia lakukan selama ini ya kesulitan dalam hidup. Bahkan dia mau membuat suatu pondasi untuk kehidupan. Pondasinya bagaimana kalau miring? Kayak otaknya juga miring. Nih, gimana ceritanya? Miring cuy, ikan. Dia berharap meninggalkan kalian untuk mencari sebuah pondasi kehidupan. Karena dia merasa dengan kalian tidak mempunyai pondasi. Makanya dia pasangan kalian mencari pondasi di luar. Ternyata memang dapat pondasi kehidupan tapi miring coy. Kayak menara Pisa. Tapi ini bukan menara Pisa ini. Seperti menara pisang. Oh, siap. Dan di sini yang dia lakukan mencari pondasi kekuatan di luar sana, akhirnya yang dia rasakan sebuah kehancuran. Sekarang ini lagi hancur cuy. Mau rasa, mau kasih, mau cinta, mau hasrat, mau birahi, mau biologis, hancur. Hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi. Ya karena apa? Kalian meninggalkan pasangan kalian. Buat apa? Akhirnya babak belur. Menyesal. Karena sudah ditinggalkan dan hancur. Dan berusaha untuk mencari jalan kembali pulang. Tapi cuma berpikir doang. Kadang-kadang cuma gambar tentang sebuah perjalanan atau bisa bertemu atau mencari tujuan untuk bisa sampai ke tempat kalian itu cuma mimpi di siang bolong. Karena manusia yang seperti ini tidak punya pendirian dan labil. Dan di sini kebahagiaan yang dia ingin dapatkan, dia tidak dapatkan. Yaitu hubungan triparti, hubungan kebahagiaan yang dia rasakan ini ya. Dia berkolaborasi. Nih. Ini. Hubungan triparti ya, dia berkolaborasi, bekerja sama untuk hubungan triparti, untuk sebuah kebahagiaan yang ingin dia capai. Apa? Tidak ada yang dia dapatkan, bahkan kesetiaan yang dia permainkan dari sebuah kehidupan kalian. Tidak ada yang dia dapatkan, bahkan kesulitan. Untuk hidup pun dia sulit, untuk makan juga sulit. Bahkan untuk sebuah setia cinta apapun sulit. Karena apa? Swan ini adalah sebuah kesetiaan yang tiada tara di dalam kehidupan apapun. Tuhan pun setia memberi apapun sepanjang air mengalir. Dan ini adalah on the reverse, tidak ada kesetiaan, keabadian, kebaikan, kemuliaan yang dia rasakan sampai sekarang. Sekarang itu yang dia rasakan. Kemuliaan untuk sebuah kebahagiaan, nggak ada. Dia melukai, mencederai hubungan hanya karena triparti. Tuhan pun tidak akan diam. Ini yang terjadi. Ya, karena hubungan triparti yang dilakukan. Itulah kondisi pasangan kalian sekarang adalah
hancur lebur. Tidak ada yang dia nikmati. Hanya kamuflase, bahkan di pikiran dia hanya sebuah penyesalan. Kenapa? Kita sampingkan dulu ya pesannya yang terbuka. Tertutup, ini yang terbuka. Semesta bilang, new beginning. Siapa ya? Makasih. New beginning. Tadi gerak-gerak coy di situ coy. Di situ tuh. Udah diem. Makasih ya udah datang. New beginning ya. Di mana pasangan kalian berharap bisa mendapatkan kehidupan yang baru dengan mencari kebahagiaan dengan orang lain, dengan tripartinya untuk mendapatkan new beginning. New beginning yang bagaimana? Hanya mendapat bias, kabut, tidak ada kehidupan yang dia bisa rasakan, tidak ada kebaikan lebih daripada yang dia lakukan. Karena apa? The universe work fast when I'm having fun. Dia merasa having fun, dia merasa happy dengan mencederai hubungan kalian, bahkan meninggalkan kalian. Hanya untuk hubungan triparti dengan orang lain, membagi kesetiaan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, di mana mendapatkan sebuah kehidupan baru. Dan Tuhan bilang, I'm sorry, saya tidak bisa bekerja dengan cepat karena kamu having fun hanya untuk kebahagiaan dirimu sendiri, bukan kebahagiaan dengan orang yang kamu sudah terkomitmen dengan saya. Semesta menyatakan hal itu karena di sini ditegaskan oleh semesta. Semesta menegaskan, tidak akan mungkin saya memberikan new beginning untuk sebuah peruntungan nasib kepada kamu. Bahkan saya tidak tahu sampai kapan, energinya lambat. Kalau ini bekerja dengan cepat, tertriggernya kembali secara cepat. Bahkan keputusan semesta sudah jelas. Tidak ada yang kamu dapatkan, Ferguson. Bahwa Tuhan tidak akan memberikan new beginning di mana kalian sangat menghancurkan yang namanya kesetiaan terhadap janji Tuhan. Kamu berjanji kepada Tuhan untuk setia dan kamu hancurkan kesetiaan itu. Ini. Jadi Tuhan bilang, I'm sorry my love. Dan pesan yang dia tidak jujurkan, bahkan Tuhan pun, semesta pun bisa memberi tahu apa sebenarnya yang terjadi. Four of Pentacles, the Empress, the Tower Woman, the Hermit, King of Wands, Two of Wands, Six of Wands, Pack of Pentacles, the Lover. Yes. Yang dia tidak berani katakan kepada kalian betapa dia stagnan, hancur lebur hatinya karena kalian. Seorang the Empress hancur lebur. Dan you know that kondisi ini mendapat dua shocking moment. Begitu menyesalnya dia. Kehidupan yang dia rasakan itu benar-benar hancur.
dari seorang empress yang dia hancurkan, kembali trigger kembali kehancuran yang bertubi-tubi yang dia rasakan. Dapat the tower moment, ya. Dia ingin keluar dari kehancuran. Kehancuran yang dia rasakan hanya karena keegoisan pasangan kalian, namun kehancuran itu tetap mengikuti. Sayangku, dan di sini hasrat fashion pasangan kalian hanya ego, mencari dunia yang dia inginkan, ya, di sini ya. Mencari dunia yang dia inginkan, bahwa apa yang terjadi di dalam diri, ya, tadi ada di sini ya. Terjadi di dalam diri dia, bahwa benar-benar merasa hubungan ini tidak berjalan karena tidak mempunyai pondasi yang kuat. Tidak mempunyai pondasi yang kuat karena keserakahan keinginan untuk sebuah kebahagiaan dia tidak pahami, hanya karena hasrat emosi, hanya karena keinginan semu, hanya karena keinginan untuk sebuah pondasi. Ternyata pondasi keimanan, pondasi diri tidak ada yang kuat. Bahkan kehancuran yang dia rasakan pun sudah melanda karena solusi yang dia cari itu dia tidak dapatkan. Kenapa? Pondasi kehidupan hanya ada pada kalian, the empress. Di sini kan tadi ada kehancurannya. Kehancuran karena dia menghancurkan the empress, dan kemenangan yang dia rasakan tidak ada dari kesetiaan yang dia lakukan untuk hubungan tripati karena tergoda oleh bujuk rayuan seorang karmik sehingga meninggalkan kalian untuk sebuah hubungan tripati, menghancurkan kesetiaan di sini. Dan akhirnya kemenangan seorang anak kecil, kemenangan seorang dedek-dedek, dan yang dia rasakan adalah kehancuran yang bertubi-tubi hanya karena keserakahan dan hanya karena ketidaksetiaan ini. Ini yang sangat menghancurkan. Dan kondisi yang terjadi adalah juggling, stres, ya. Stres karena tidak ada kesetiaan yang dia rasakan. Bahkan dia dikhianati lagi oleh pasangan yang sekarang. Yang ada dengan dia pun dikhianati. Dan kebingungan yang terjadi di dalam kehidupan dia sekarang adalah tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa hidup dengan baik. Walaupun dia mencoba dengan skillnya, walaupun dia mencoba berbagai cara, ya, mau dia mencari uang seperti apa di luar, ya, memakai skillnya. Kalau memang Tuhan sudah menyatakan, I'm sorry, you want new beginning, I cannot work fast because you too much hurting me. Kamu terlalu banyak menyakitkan hatiku, kata Allah. Tuhan menyatakan seperti itu. Mau seperti apa kalian? Dan di sini the answer, the well, sama. Tujuan yang kalian ingin capai untuk sebuah peruntungan sudah dinyatakan sulit. Bentar ya, kami cari dulu. Ini. Pasangan kalian mencari well of the fortune. Dipastikan semesta menyatakan tidak ada kesulitan.
Maksudnya bukan tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan bagi Tuhan. Sekuat-kuatnya kamu mencari sebuah peruntungan di luar sana hanya ingin suatu ego. Bahkan kamu berusaha semampu kamu, ya. Kamu mempunyai ketegasan di dalam diri bahwa peruntungan di luar sana bisa, tetapi diri kamu tidak yakin. Dan bahkan tidak ada yang namanya peruntungan itu. Karena apa? Tuhan bekerjanya lambat untuk sebuah apa? New beginning. Tidak ada. Yang ada adalah the tower moment ini. The tower moment, sebuah kehancuran dari sebuah harapan, sebuah kehancuran tentang sebuah peruntungan akan nasib. Semesta sudah menegaskan, dan di sini kehancuran pun untuk sebuah new beginning tidak ada. Karena Tuhan bekerjanya lambat untuk sebuah peruntungan, walaupun kalian berusaha dengan mati-matian. Ya, siapa yang bisa melarang kalau sudah Tuhan berkehendak? Tidak ada. Boleh kalian rasakan atau kalian mendenial bahwa apa yang diomongkan ataupun yang dibicarakan itu hanya kebohongan. Tidak ada kebohongan. Tuhan tidak mungkin salah dalam berucap untuk sebuah janji di mana kita melakukan sebuah perjanjian yang sudah diucapkan. Dan di sini kalian mencari sebuah keberuntungan. Kalau kalian tidak move on, kalau kalian tidak benar-benar memahami yang namanya sebuah pertumbuhan, ya. Completion, full moon, sebuah pertumbuhan atau sebuah perjalanan hidup. Kalau kalian masih saja melakukan sebuah kebohongan, manipulasi, hanya kepentingan untuk diri sendiri, ya, kalian tidak bisa mungkin melakukan. Kalian menginginkan bulan, full moon, completion. Apa yang kalian inginkan dari sebuah kebohongan? Sebuah pergerakan atau sebuah new beginning? Apa? Tidak ada. Tidak ada yang Tuhan semesta bisa berikan kepada kamu, kepada kalian untuk sebuah new beginning. Yang ada adalah kehancuran, di mana kalian mempermainkan sebuah komitmen hanya untuk kondisi kebahagiaan yang semu. Ya, kalau kalian tidak keluar dari kondisi tersebut, maka semesta menyatakan tidak ada yang namanya makan malam atau makanan penutup. Karena apa? Ini tadi. Universe tidak mau bekerja cepat untuk sebuah keberuntungan. Tidak ada yang namanya new beginning. Tidak ada yang namanya completion. Tidak ada yang namanya komplain-komplain. Tidak adanya sebuah pergerakan yang kalian rasakan ingin mendapatkan rezeki seperti air mengalir. Tidak akan. Semesta menyatakan, I'm sorry, vision quest, hidangan penutup kalian untuk sebuah doa kalian masih di hold karena Tuhan bergerak dan tidak mau pusing karena kalian mengundang beliau
Kalian mengundang Tuhan. Kalian mengundang semesta untuk sebuah perjanjian makan malam atau sebuah perjanjian di mana kalian berjanji untuk sebuah perayaan seremonial untuk sebuah ikrar ini. Dan di sini Tuhan tidak melepaskan yang namanya sebuah perasaan. Perasaan itu masih ditutup oleh semesta. Walaupun kalian merasa ini bukan sebuah kesalahan, karena kalian pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu, ya Tuhan pun akan pura-pura juga. Kalian akan seperti tinggal di sebuah pulau tanpa manusia ini. Kenapa seperti itu, Mami? Karena I am the loving energy of universe. Tidak ada yang kamu bisa buktikan untuk sebuah cinta. Karena apa? Kamu hanya mencintai dirimu sendiri dan kamu tidak pernah menghargai apa yang namanya sebuah perjalanan hidup dari sebuah kehancuran. Karena kalian sebagian berada di posisi dari sebuah hubungan yang hancur diperbaiki, dan kalian tidak pernah mau tahu. Dan kalian selalu membawa Tuhan di dalam setiap ikrar dan sumpah, bahkan berjanji. Ya, mohon maaf. Itu yang semesta sampaikan. Dan di sini pesannya adalah memperbaiki hati. Hubungan yang terjadi karena konflik batin butuh ketenangan hidup dan menghilang dari kondisi kebersamaan. Sebagian kalian lebih baik menghindari konflik, bahkan pergi meninggalkan. Yang tadi kalian ditinggalkan, akhirnya kalian meninggalkan kembali, ya. Seperti lagunya, jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, bahagiakan dia, aku tak apa, biar kamu saja yang gila. Ya, itu. Kalian tidak mau gila lagi. Biarkan saja pasangan kalian yang gila. Dan kalian sudah memperbaiki hati untuk sebuah kebaikan di sini. Kamu satu milikku, telah kalian temukan pasangan hidup yang serasi dan sepadan untuk menjalani hidup bersama. Sebagian kalian mendapatkan cinta sejati. Bahkan sebagian pasangan kalian ternyata yang dia sadari hubungan yang terjadi karena konflik batin butuh ketenangan hidup, menghilang dari kondisi kebersamaan. Ternyata sampai sekarang kagak bisa move on karena kalian adalah satu-satunya milikku. Kaulah satu-satunya yang ada di hatiku. Nih, kayak lagunya siapa itu ya? Lagunya Ari Lasso ya. Nah, itu. Ternyata kalian adalah satu-satunya yang dia rasakan, yang dia miliki. Dan dia merasakan telah menemukan cinta sejati yang dia inginkan, tetapi karena keserakahan dia menghancurkan itu semua demi kepentingan dia, dan sekarang begitu menyesalnya dia rasakan itu semua. Itu yang dia rasakan. Persatuan jiwa kembali, pertemuan dari masa lalu akan mengulang kembali kisah cinta yang sudah terputus dan terpisah untuk bersatu kembali. Jadi dari sebuah kehancuran, ya, di sini pasangan kalian memperbaiki hati, ya. Karena konflik batin akhirnya memperbaiki hidup, ya, menghilang dari kondisi kebersamaan walaupun dia pura-pura gila sekarang, dan kalian tidak mau lagi pura-pura gila, kalian yang sudah sehat, dan pasangan kalian menyatakan bahwa hanya suatu atau kalian hanya satu-satunya di dalam hidup, dan doa dia ingin dipersatukan kembali dalam suatu persatuan janji jiwa, ya. Dipertemukan kembali, ya, dan mengulang kisah kembali, yaitu
twin flame ya di sini ya, dan dia juga merasakan itu. Kita minta kesimpulannya ya. Oke, di sini pasangan kalian benar-benar egois, keras kepala ya, tidak mau tahu dengan kondisi. Akhirnya sudah mulai berpikir baik ya, berpikir baik, menegaskan di dalam diri bahwa apa yang dia lakukan itu sebuah kesalahan karena terlalu banyak pilihan, menghancurkan sebuah komitmen dan membuat hubungan ini on off, bahkan membagi cinta, melakukan hubungan di luar dari komitmen atau hubungan terlarang. Di sini addiction, ketergantungan, apapun jenis ketergantungan. Dan di sini pasangan kalian pergi meninggalkan, bahkan entah di mana dirimu berada. Ya, karena dia amnesia, dia pun tidak tahu sekarang dirinya berada di mana. Dan di sini sudah menegaskan di dalam diri, pasangan kalian tidak mau konflik batin ini ya. Tidak mau konflik batin ya. Tidak mau lagi stres ya. Dan di sini dia menyatakan bahwa kalian adalah satu-satunya matahari yang dia punya, satu-satunya penerangan jiwa, satu-satunya yang membuat dia sejahtera, membuat dia hidup seperti matahari dan menunggu keputusan dari Tuhan agar Tuhan mempersatukan sebuah namanya penyatuan jiwa atau rekonsiliasi. Itu yang diinginkan sampai sekarang. Dan yang terjadi adalah penyesalan cinta. Cinta tidak cukup saling ketertarikan untuk suatu chemistry agar hubungan ini dapat bekerja dengan baik ya. Penyesalan cinta. Ini sayang, penyesalan cinta yang terjadi, dan Tuhan akan memberikan kehidupan kembali pada kalian dan memberikan sebuah blessing di mana kalian benar-benar sudah tahu yang namanya penyesalan cinta dan menjalani semua karma yang diberikan sebuah keputusan di mana my happiness is direct reflection of my level of faith in the universe. Ya, kalian mau naik level ya. Jadi kalian harus bersabar untuk sebuah kehidupan yang baru dan blessing ya. Sabar ya. Pesannya harus sabar. Ini untuk sebuah naik level kalian harus sabar ya. Karena Tuhan juga sedang bekerja memberi pelajaran kepada pasangan kalian ya, untuk sebuah penyesalan cinta. Ini biarkan saja ya. Dan di sini kalau pasangan kalian tidak healing, tidak menyesali dengan apa yang dia lakukan, jangan harap penyesalan cinta ini tidak berjalan dengan lancar. Jangan harap untuk sebuah desan dan judgment untuk sebuah rekonsiliasi dan sebuah peruntungan dalam kehidupan bisa berjalan dengan baik, bahkan universe bisa bekerja cepat. Ini ya. Jadi jangan harap itu bisa berjalan dengan baik. Oke, sayang, paham ya? Ini reading untuk hubungan kalian yang ditinggalkan atau yang di ghosting. Akhirnya apa yang terjadi pada diri mereka ya, inilah yang terjadi. Sungguh drastis ya. Itulah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah salah dalam memberikan apa yang dia lakukan ya. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa buat member untuk bergabung di member Recycle. Untuk kalian yang mau bergabung menjadi anggota Recycle MDF, hubungi admin. Karena di dalam grup Recycle itu kalian akan begitu bahagia, begitu happy ya. Dan kalian tidak akan merasa sedih. Hubungi admin ya. Biaya pendaftarannya ada di situ 50.000 ya, biaya pendaftaran untuk anggota ya. Cepat-cepatlah kalian agar kalian bisa happy. Dan buat yang personal reading ya,
langsung kontak ke admin juga ya, biar bisa cepat ya dapat waktu antrinya ya. Oke sayang, sekian dulu pesan dari Mami Dona. Tetaplah jadi diri kamu sendiri, tetap bahagia. I love you so much my darling sweetheart, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.